Shalom orang-orang muda. Sekali lagi, shalom orang-orang muda. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa, amin. Oke, setiap kita yang luar biasa, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau berikan, coba tonjok kiri kanannya nih supaya bangun. Supaya nggak kelaparan siang-siang. Oke, setiap kita percaya Tuhan kita luar biasa teman-teman. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang selalu beserta kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami teman-teman. Amin. Kita mau angkat pujian, kusorakan haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Katakan Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Yes God. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, wow, wow. Yesus kaulah, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar, takkan gentar langkahku. Yes Lord. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sertaku. Katakan dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku sorakan kuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow. Tanganku ku sorakan haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat.
Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, tangan sorakan haleluya. Namanya berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Wow, wow, wow. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan teman-teman. Amin. Kita nggak lemah. Amin. Kita kuat. Amin. Kita mau katakan selangkah demi selangkah. Yes God, Kau ada bersama kami Tuhan, di setiap musim kami. Yes Lord. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir. Karena dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Wow, kita naikkan sorak-sorai kita. Wow, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Wow, wow, kita naikkan sorak-sorai kita. Wow, katakan sekali lagi. Wow, katakan bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut?
karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah. Katakan sekali lagi, bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku. Yes God, yes Lord, yes God. Kaulah yang bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kaulah yang selalu ada Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Di setiap apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan Yesus. Di setiap apa yang menjadi tantangan kami Tuhan, apa yang menjadi suka kami Tuhan, duka kami Tuhan Yesus. Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada Tuhan dalam setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu selalu ada Tuhan mengalir Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada Tuhan Yesus. Kasih-Mu selalu ada Tuhan Yesus. Yes Lord. Kami sembah Kau, oh Yesus Tuhan. Yesus, Kau bawa setiap kami Tuhan untuk selalu melekat dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk selalu hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus Tuhan, untuk selalu berakar Tuhan dalam Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku setiap musim hidupku, setiap musim hidupku. Kau kuarahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, katakan bukan lagi ku hidup,
Bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan, anugerah pengorbanan, selamatkan ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Di dalammu, ku di dalammu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang Kau di dalamku, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Yes Lord, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup katakan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Kan ku serahkan, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu. Kau penyelamat kami, Kau penyelamatku.
segenap hidupku ku jadikan persembahan yang Kau di dalamku, Kau di dalamku. Saya serahkan pada hambanya. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu. Yes, amin Tuhan. Oh ya. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Tiada kuasa yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Kau yang menuntunku hidupku Tuhan, yang berdiam di dalamku hidup bagi-Mu Bapa. Oh, Yesus Kau di dalamku, Kau besertaku, ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu Tuhan. Ku hidup bagi-Mu. Amin Tuhan. Ya, ya Tuhan. Kau beserta kami Tuhan. Setiap musim hidup kami Bapa. Ku dapat Engkau Tuhan, ku dapat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kami pulang bukan menjadi orang yang biasa Tuhan, tapi orang yang luar biasa karena kami milik Engkau Yesus. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami berpusat kepada Engkau Tuhan. Kami siap terima firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Ya dan amin. Melekat di dalam kehidupan kami Bapa. Tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Seperti pohon korma. Bertumbuh besar seperti pohon aras Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Bapa. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tapi Engkau yang luar biasa Tuhan. Karena kami mengutamakan Engkau Tuhan. Kau yang utama di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada satupun yang pulang dengan biasa-biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Setiap kita percaya, amin. Silakan duduk rekan-rekan. Ya, perjuangan yang luar biasa ya kalau ibadah Pro-M, ibadah makan siang. Ya, selalu. Jadinya saya mau tanya nih, siapa yang sudah makan siang? Saya sih sudah makan siang. Siapa yang sudah makan siang? Belum. Nah, kita nikmatin sama-sama makan siang hari ini ya. Ya, saya percaya. Coba lihat kiri kanannya, rohnya masih ada nggak? Masih hinggap nggak rohnya? Jangan-jangan udah kemana-mana rohnya. Pastikan mereka masih ada ya. Oke, puji Tuhan. Berarti masih bernafas semua ya. Dahsyat. Shalom anak muda. Wah, udah gak terasa nih. Shalom anak muda. Shalom, luar biasa dahsyatnya ya. Oke. Saya nggak tahu minggu ini diminta kita untuk diskusi. Cuman bingung juga mau diskusi apaan. Cuman suatu hal yang luar biasa. Dalam sebulan ini kita belajar tentang musim ya. Tentang musim yang baru gitu dalam kehidupan kita. Kita siap di setiap musim. Musim rambutan, musim duren, ya kan,
Semua harus siap. Nah, ini luar biasanya kita mau belajar banyak hal gitu ya tentang pohon korma dan aras Libanon gitu ya. Ini selama sebulan ini kita bahas tentang pohon kurma dan aras Libanon. Ya, benar ya? Benar nggak? Atau kita lagi belajar tentang lidah buaya? Enggak kan ya? Saya mau tanya nih, selama hampir satu bulan ini siapa yang sudah perhatikan di YouTube atau searching tentang pohon korma, aras Libanon? Sudah? Ada yang searching? Ada yang tahu? Ya, pohon korma udah tahu ya cara nanamnya? Bisa nggak di Indonesia pohon korma? Bisa nggak? Hah? Bisa? Di mana bang? Di Tanah Abang? Bisa bang? Ya bisa ya, bisa ya. Tapi rasanya beda ya, rasanya dan kualitasnya pastinya beda ya. Kalau kita tahu bagaimana pohon korma itu, cara nanamnya nggak hanya di kayak waktu kita masih kecil, cangkul yang dalam, enggak ya. Dia secukupnya kita gali pasir, kita taruh bijinya, lalu dibiarin. Tidak, benar nggak? Kalau kita belajar kemarin Bang Dep, sebelumnya Pak Martinus dan Bang Yarhat, kita tahu bagaimana cara pohon korma itu waktu dia ditaruh di pasir, nggak cuma taruh begitu aja, ya, nggak seperti lagunya zaman dulu tuh, tanam keluar susu dan madunya segala macam, enggak. Pohon korma tuh bukan kayak gitu ya. Kita makan rambutan, kita buang di kebun, tiba-tiba numbuh pohon rambutan. Kita buang kelapa, jadi tunas, dia lama-lama dia ini enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak sembarangan gitu ya. Kita lihat ya, kalau pohon pisang liar di mana aja ada, bener enggak? Pohon mangga, pohon rambutan bisa di mana aja ya. Tapi waktu hujan, cuaca ekstrim, rubuh enggak? Belum pernah ketimpa pohon ya. Belum ngerasain ya, gini-gini aja karena gue udah pernah ngerasain gitu ya. Iya, segala sesuatu yang ditanamnya instan, biasa-biasa aja, waktu saat ngalamin suatu ekstrim akan mudah jatuh gitu ya. Tapi yang terjadi dengan pohon korma itu kan ditaruh lagi batu di atasnya. Supaya apa? Supaya apa dia? Ya supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain bang. Enggak. Ternyata ada sesuatu hal ya, kalau kita kemarin belajar banyak hal tuh ada suatu hal bahwa supaya apa? Dia berakar, tertanam. Benar nggak? Berakar, tertanam. Sehingga dia kuat, baru dia bisa mendobrak itu batu yang menghalanginya di atasnya. Kalau kemarin disampaikan bahwa pohon korma itu menggambarkan kondisi kita, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan hidup kita. Bang Doli ada sampai saat ini, nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi apa gelarmu? SPD? Hah? SOR? Iya, SOR, Sarjana Olahraga, bentar ya? Nggak salah kan saya? Ya, SOR. Nggak tiba-tiba lahir jebret, Bang Doli SOR, nggak. Jebret tiba-tiba Bang Kristo ahli gizi, nggak kan Bang? Ada prosesnya. Jebret Bang Stephen ahli hukum, wow. Gak mungkin tiba-tiba dia langsung gitu. Tiba-tiba jebret Bang Daniel accounting, gak mungkin tiba-tiba langsung. Enggak, semua ada prosesnya. Bener gak Bang? Saya mau tanya nih, Bang Kristo dulu TK gak Bang? TK, benar puji Tuhan. TK gak Bang Doli? Enggak, dulu TK gak? Enggak, langsung SD. Bang Epen? Oh SD, gak ada TK dulu ya? PAUD. Iya, sekolah rakyat, SR ya, sekolah rakyat. Itu zamannya legend begitu, sekolah rakyat gitu ya. Iya kan, semua nggak tiba-tiba dia langsung ada, langsung tiba-tiba orang yang hebat, enggak, semua ada prosesnya, bener gak Bang? Belajar dulu ya, A, B, C, ya nggak sini? Atau jangan-jangan langsung good morning, enggak kan? Semua pasti belajar, ada prosesnya. 1 tambah 1, ya kan? 2 tambah 2, gitu kan? Cuman gak ada yang bisa memecahkan matematikanya Tuhan Yesus. Kasih makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, itu dari mana? Nah itu matematikanya susah, tolong dipecahkan ya. Nah itu semuanya ada prosesnya, sama seperti pohon korma. Dan aras Libanon,
ya kan? Juga mengalami sesuatu yang ekstrim yang luar biasa, begitu dahsyatnya. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu ya Bang. Bang nggak usah ini kan nggak masuk itu ya. Nah, videonya coba kita lihat ya. Nah ini saya nggak. Ada suara sana. Boleh Bang? Menjadikan kita menjadikan apa? Menjadikan kita apa? Pemenang. Kenapa jadi suaranya begini? Kayak karaokean kita. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Oding. Menjadikan kita pemenang, itu yang luar biasanya. Kita diproses, dibentuk sedemikian rupa untuk kita jadi pemenang. Kalau kau mengalami tekanan dalam hidupmu, kalau kau mengalami kesulitan di dalam hidupmu, itu membuat engkau, mempersiapkan engkau untuk menjadi pemenang. Bukan menjadi orang-orang yang biasa. Gak ada yang namanya Bang Doli SOR, Bang Kristo ahli gizi kalau nggak ngalamin proses, iya nggak? Gak ada yang namanya Bang Steven kalau nggak ngalamin proses. Semuanya kita ngalamin proses, termasuk saya, hidup saya ngalamin proses. Kita semua ngalamin proses. Begitu dengan luar biasa. Ini untuk kita menjadikan bahwa pemenang. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman, rekan-rekan di Pro M nih. Dulu waktu TK, siapa yang ikut TK lah? Atau yang mau ikut PAUD? Ikut TK ya. Saya mau tanya, dulu kesulitan apa sih? Hal-hal apa yang sulit sih? Dibully? Apa? Gantian perosotan, apa lagi? Nggak dapat uang jajan? Ya, nggak dibawain bekal? Nggak ngerjain PR, diapain? Tapi masih TK mah masih aman ya. Masih aman. Terus di SD kesulitannya sama nggak? Naik dikit ya? Naik bener nggak? Semuanya SD nggak? Semuanya makan bangku sekolah? Saya nggak. Rayap ya. Ya, semuanya ngalamin SD ya? Nggak ada yang nggak, semua ngalamin SD. Kesulitannya pasti berbeda, bener nggak ya? Ya. Waktu SMP? Ngalamin kesulitan nggak? Beda dikit, naik lagi kan? Kesulitannya. SMP, SMA? Beda lagi, bener nggak? Kuliah, beda lagi, bener nggak? Sekarang saya mau tanya, waktu TK sampai SMP, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai bekerja lah, kira-kira waktu punya kesulitan bilangnya ke siapa? Mama, papa atau Tuhan? Mama, papa, bener kan? Pernah nggak ke Tuhan? Ke Tuhan. Oh, kamu misalnya dari SD ke Tuhan. Waktu kalau curhat sama Tuhan, kamu minta apa? Oh, Tuhan aku mau nyebrang, tolong stopkan semua Tuhan, waktunya, tring. Iya, benar kan? Semua kesulitan tuh waktu kita pastinya pernah berdoa sama Tuhan. Saya juga anak sekolah minggu yang rajin dan taat. Saya selalu rajin sekolah minggu, tapi juga rajin saya buat dosa. Waktu sekolah minggu, iya pulang sekolah minggu main kecipir. Pulang, tahu kecipir nggak? Slot kalau sekarang kerennya. Kalau nggak tahu, iya dulu tuh bandel saya gitu kan. Emang lu doang yang bandel, gue juga pernah bandel.
Ya, jadi setiap level kehidupan kita punya kesulitan masing-masing, bener ya? Waktu kau berbicara sama Tuhan, waktu masih SD, Tuhan aku mau sekolah yang terbaik Tuhan, mau dapat nilai yang bagus, disukai banyak teman. Tuhan jawab, dapat sekolah bagus, SMP, jebret. Lupa. Waktu mau masuk ke SMA, Tuhan saya mau masuk SMA, kasih SMA yang terbaik Tuhan, yang keren Tuhan. Dapat SMA yang terbaik, jebret. Lupa Tuhan juga. Tuhan saya mau tempat kuliah yang terbaik Tuhan, kasih yang terbaik. The best of the best Tuhan. Yang terbaik dari yang terbaik Tuhan. Tuhan kasih, kita lupa. Tuhan gue mau bekerja dengan gaji sekian puluh juta Tuhan, bahkan dibayar dolar Tuhan. Bahkan gak perlu masuk gue dibayar Tuhan, rebahan gue juga gue dibayar Tuhan. Gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Tuhan bisa kasih gitu. Sikap Tuhan sama gak? Tuhan nolong gak? Dari kamu TK, dari kamu PAUD, sampai sekarang Tuhan selalu sama gak? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuh anak teens tuh. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus tidak berubah kan? Dari dulu, sekarang dan selamanya. Yang berubah siapa? Kita. Siapa yang berubah? Kita. Benar gak? Saat kita berseru sama Tuhan Yesus selalu jawab. Dari lu masih kecil, dari lu TK, dari lu SD lu minta apa sama Tuhan, Tuhan jawab. Dari SMP, SMA, sampai kuliah, sampai lu bekerja. Bahkan sampai menikah nantinya, Tuhan jawab, Tuhan Yesus tetap sama. Ya dan amin. Tidak ada kecurangan di dalamnya, benar gak? Tapi kita yang berubah, benar gak? Kita bro, sis yang berubah. Mana rasa syukurnya? Kadang-kadang kita gak mau ucap syukur apa yang Tuhan kasih. Lupa sama Tuhan. Itu yang berbeda. Tuhan proses hidup kita seperti pohon korma dengan luar biasanya untuk kita menjadi pemenang. Setiap tekanan kau alami dalam setiap level kehidupanmu membuat kau semakin naik level, bukan turun level. Ingat, setiap kau ngalamin tekanan di dalam kehidupanmu, Tuhan mau mengajak engkau untuk naik level, bukan turun level. Waktu korma ditaruh batu, bukan dia bertumbuh ke dalam, ke bawah, tapi dia harus melonjak ke atas. Dia ngalamin pertumbuhan. Waktu dia ngalami cuaca ekstrim, dia tetap kuat. Pernah lihat pohon korma terbang atau rubuh saat badai? Coba searching di internet, nggak ada. Banyak pohon tumbang, iya, tapi pohon korma kalau lihat di badai, gurun pasir itu luar biasa gitu, kuat gitu. Di dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan ingin kita seperti pohon korma ya, menggambarkan kehidupan rohani tadi kita. Ibrani 13 ayat 8, ini yang disampaikan Pak Martinus 2 minggu lalu. Yesus Kristus tetap, coba buka Ibrani 13 ayat 8. Sudah ketemu? Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan yes, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik, tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Jangan takut ngalamin musim yang baru. Jangan takut naik level yang baru. Persiapkan dirimu. Yang kuliah, persiapkan dirimu untuk masuk ruang pekerjaan. Dalam bekerja, jangan takut. Yang SMA mau masuk ke kuliah juga jangan takut, persiapkan dirimu. Tuhan mau pakai hidupmu dengan luar biasa. Kamunya siap gak? Kan pertanyaannya gitu, kamu siap gak diproses, dibentuk? Ya,
alamin. Tertanam seperti pohon korma dan bertumbuh seperti pohon aras. Coba kita lihat di Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Boleh di ininya Bang Oding? Mazmur 92. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan lagi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar, dikatakan orang benar. Kita yang orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, yang tadi ya mengalami proses yang begitu luar biasanya pohon korma gitu ya. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Dikatakan gimana pohon aras nih ya? Ini sama di ayat 13 yang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang mendapati kebenaran firman Tuhan, mereka yang mengalami tertanam di dalam firman Tuhan, di dalam bait Tuhan, dia juga akan bertunas. Bertunas artinya apa? Bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang mengenal Kristus, orang yang mengalami kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dia akan bertumbuh di dalam firman, tidak akan keluar dari firman. Saat ujian hidup datang, dia akan tetap kuat, gak akan goyah. Permasalahan ada, dia tidak akan goyah. Pada waktu awal pandemi, semua orang pada goncang, benar gak? Semua goncang, semuanya lini kehidupan digoncang semuanya. Termasuk gereja Tuhan juga digoncang, benar gak? Ibadah online. Benar kan? Semua serba online jadinya. Kita yang hidup di dalam kebenaran ya, itu juga akan bertumbuh di dalam kebenaran. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, saat kita diproses seperti pohon korma, udah bertumbuh segar seperti pohon aras Libanon ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini yang luar biasa. Di musim yang baru, dia akan tetap gemuk, segar. Nggak ada namanya gemuk layu, gemuk segar. Kalau kita nyari daging, nyari yang gemuk, bener nggak? Nggak ada yang nyari daging kurus ya. Saya beli daging ayam dong yang kurus, nggak ada. Ada yang ke pasar cari daging kurus? Nggak ada kan? Pasti cari yang gemuk-gemuk, bener nggak? Iya kan? Mancing ikan juga kan nggak mau cuma dapat ikan teri kan? Kail sama ikan teri gedean kailnya. Ya kan nggak mungkin gitu loh. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuka dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, kita mau diskusi kurang lebih 10 menit dari sekarang ya. Langsung bagi aja langsung aja bagi dua nih, kiri dan kanan ya. Pertanyaannya tolong ditulis. Langsung aja sekarang buat lingkaran. Yang kiri dan kiri, yang kanan dengan kanan langsung buat lingkaran. Tuliskan setiap level kehidupanmu, kesulitan dan hambatan setiap level hidupmu. Itu yang pertama, ya. Tuliskan kesulitan dalam setiap level kehidupanmu. Dari masih kecil sampai mengalami pertumbuhan dalam Tuhan sampai saat ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dicatat. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu untuk menyelesaikan setiap pergumulan di dalam hidupmu? Jadi di jawabannya ya, artinya pergumulan apa yang Tuhan sertai apa misalnya, waktu saya masih kecil saya dibully bang, gini. Tapi yang Tuhan selalu membuat saya mengingatkan saya bahwa saya orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya kasih waktunya dari sekarang. Jadi nanti jam 1 lewat
1:13 berarti sudah selesai.
Bang, thank you Bang. Oh ya, siap. Oke, salam semuanya. Tadi dari kelompok kita sebelah kiri dari saya. Banyak pergumulan permasalahan setiap level kehidupan ya, masing-masing pribadi tadi udah sharing. Tapi yang pasti Tuhan tuh selalu beserta dan Immanuel ya. Jadi apapun pergumulan yang ada, ini kesimpulan gak apa-apa kan? Pergumulan yang ada, tapi ya kayak lagu tadi kan, jadi sekecil apapun kita punya iman, walaupun sebiji sesawi, tapi Tuhan perhitungkan semuanya gitu ya. Dan satu level yang pasti kita harus punya komunitas yang baik juga ya. Komunitas yang baik, bersyukur tadi mungkin kami bisa ngingetin dari zaman Komsel ya. Mungkin itu salah satu pendukung juga buat kita gitu. Dari Komsel lah kita belajar mengerti identitas kita, mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan, kenal Tuhan lebih lagi. Terus juga yang berikutnya juga hubungan kita pribadi sama Tuhan gitu ya. Karena dua hal itu yang paling menguatkan khususnya di anak muda zaman sekarang ya. Pengaruh dari kan anak-anak muda tuh paling terpengaruh sama sosial media dan pergaulan ya. Kalau kayak gereja, orang tua sama institusi pendidikan paling mau rubah cuma berapa persen ya. Tapi yang paling besar itu pengaruhnya pergaulan sama sosial media. Makanya bersyukur saya juga dari SMA udah tertanam di Komsel gitu ya. Bersyukur walaupun jatuh bangun itu hal yang relatif, hal yang wajar. Tapi yang pasti kita punya teman-teman yang dukung kita dari belakang. Itu ya Bang. Ya, beri applause buat Bang Kristo. Oke, dari sisi kanan saya, silakan. Siapa perwakilannya? Monggo. Ayo. Iya, shalom teman-teman. Ya tadi ceritain yang tadi aja ya, sama. Tadi ceritanya tentang sebenarnya nggak terlalu besar masalahnya. Waktu kuliah itu di semester 7 dan 8 gitu ya. Kalau di prodi program studi gue itu ya, waktu di jurusan kuliah lulusnya tuh rata-rata 6 sampai 7 tahun gitu. Bahkan banyak yang DO, nggak sedikit yang DO gitu. Ada yang uniknya lulus sampai 15 tahun. Jadi kalau di UNJ tuh ada yang namanya pemutihan gitu. Jadi jadi kalau udah lewat 7 tahun nomor registrasinya bisa dibaruin lagi. Jadi mata kuliahnya yang udah lewat nggak usah diambil, tapi bisa dilanjutin kuliahnya kayak gitu. Nah singkat cerita, panik dong kalau udah denger ternyata lulusnya lama nih. Padahal orang tua tuh abang gitu ya, contohnya dia udah lulus 4 tahun. Kan jadi beban gitu ya. Kayak pasti dibandingin kayak abang aja bisa 4 tahun. Akhirnya jadi beban gitu. Terus udah di semester 7 cerita juga tuh sama Bang Ocit, pernah banyak mata kuliah yang ngulang, PKL belum diambil, magang belum diambil, sempro juga belum diambil. Akhirnya kayak mikir nggak mungkin nih satu semester diambil semua, sedangkan masih ada mata kuliah lain juga belum diambil dan mata kuliah jurusan itu. Tapi akhirnya waktu itu PA tuh sama Bang Ocit bilang dicoba aja dulu, kalau nggak dicoba siapa yang tahu gitu. Akhirnya dicoba dan saat itu juga kerja gitu ya buat bayar kuliah, ngelatih, dan kalau saat itu tuh nge-grab juga sekalian. Terus kayak ya bisa dibilang sampai tertati-tati gitu ya, bahasa dramatisnya tertati-tati gitu. Tapi ternyata bisa juga. Sering beberapa kali nih diingetin gitu ya, lewat renungan, lewat waktu itu ibadah di youth, tentang kalau yang waktu itu tuh lagi tentang apa ya, yang Raja Wali gitu ya, yang dia tuh anak Raja Walinya dibuang gitu,
biar supaya dia belajar. Bahasanya kasar banget di Bung ya. Tapi itu akhirnya kayak gue tuh ngerasa kayak gue tuh lagi dijerumusin di sini supaya gue belajar gitu. Dan akhirnya singkat cerita semuanya lulus. Dan yang pertama kali sempro dibandingkan teman gue yang cuma ngambil 7 SKS, gue ngambil 24 SKS di kuliah akhir gitu ya. Yang kayak bodoh banget ngambilnya, kok banyak banget yang ngulang-ngulang kayak gitu. Tapi ternyata yang sempro duluan gue gitu dari semuanya. Dan semua PKL, magang dan lain-lainnya lulus. Dan gue dapet IPK tertinggi dari dari semester 1, 3,8 waktu itu. Dan gue tuh nggak mikir kalau di semester 7 awal mikir kayak nggak bisa semua gitu gue lakuin. Tapi akhirnya diingetin lewat renungan dari PA dan lain sebagainya. Tuhan tuh punya rencana yang baik. Dia nggak ngilangin masalahnya, tapi dia ngasih kekuatan buat ngelewatin masalahnya kayak gitu. Kayak gitu. Gitu aja Bang. Oke, beri applause buat Bang Doli. Amin. Semua ngalamin seperti pohon korma ya. Diproses dengan luar biasanya untuk jadi pemenang ya. Kalau tadi ada nyinggung soal Raja Wali ya. Raja Wali itu dilatih dengan luar biasa untuk jadi Raja Wali. Kalau dia makannya pasti ngelihat dari lantai atas kan. Enggak dari bawah. Dan juga nggak mesen GoFood ya. Jadi pasti gitu loh. Dia latihnya dengan luar biasa. Kita sama-sama semuanya ngalamin apa yang Tuhan proses di dalam hidup kita. Pembentukan seperti dari pohon korma tadi. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tahu satu hal yang luar biasa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah lupakan kita. Dari sejak kita masih kecil sampai saat ini. Sampai nanti kita tua, Tuhan tetap ada. Ya dan amin. Satu hal lagi bahwa karena kita ini buatan Allah, benar ya, tadi yang disampaikan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Tuhan proses hidup kita seperti pohon korma. Dan kita bertumbuh seperti pohon aras. Semakin tua, berbuah menjadi gemuk dan segar. Saat kita ngalamin level kehidupan kita tidak semakin menurun layu, tapi seperti pohon aras. Apa? Gemuk dan segar, berbuah. Itu yang kita harus alami dalam kehidupan Tuhan. Saat kau masuk ke level perkuliahan hidupmu, masuk kuliah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, enggak semakin loyo, tapi apa? Berbuah, gemuk, dan segar. Amin. Saya mau mengalami hal itu Tuhan. Saya pribadi saya mau mengalami hal itu Tuhan. Saya katakan walaupun saya belum punya cucu, saya masih punya anak, saya belum punya cucu, saya mau mengalami hal itu. Berbuah, gemuk, dan segar. Itu yang akan kalian alami. Siap dibentuk seperti pohon korma, siap bertumbuh seperti pohon aras, alami kasih Kristus. Kita mau berdoa. Ya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kau bentuk hidup kami Tuhan, kau proses hidup kami seperti pohon korma Tuhan. Kalau kau mengalami kesulitan, kau mengalami penindasan dalam tekanan, dalam kehidupan, dalam setiap level kehidupan, kau ngalamin kesusahan. Hidup susah Tuhan, sulit Tuhan, sukar Tuhan. Aku gak bisa, aku gak mampu Tuhan. Bukan itu rekan-rekan.
Tuhan ingin bawa engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Dia tahu dia akan membuat engkau menjadi pemenang. Asalkan hidupmu ada di dalam hidup. Engkau hidup bagi hidupnya. Kristus di dalam hidupmu. Yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau saat ini kau banyak melewati itu, kau banyak melewati semua rintangan yang kau hadapi dari masih kecil sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena hebatmu, bukan karena kepintaranmu. Karena Tuhan sertai hidupmu. Gak ada satupun orang yang bisa hidup di luar pada Kristus. Yang mampu tidak, semua oleh karena Tuhan. Sampai saat ini saya ada itu juga karena Tuhan Yesus. Saya yang saat ini ada berdiri mengalami banyak bentukan dalam hidup Tuhan. Tuhan proses hidup saya. Dari keminderan saya, ketidakberhargaan saya. Orang yang rendah diri. Orang yang gugup. Orang yang takut sesuatu yang baru. Minder. Merasa gak bisa, gak mampu. Apa-apa jangan saya Tuhan, enggak saya Tuhan, saya gak begini Tuhan, saya gak tahu, saya gak bisa Tuhan, saya gak gini Tuhan. Enggak semuanya. Tuhan proses saya dalam persekutuan, dalam komsel, di dalam gerejanya. Saya gak bisa banyak berbicara di banyak orang. Berdiri ya gemeteran, menyampaikan sesuatu takut. Tuhan proses hidup saya. Tekanan demi tekanan, ngalamin banyak hal. Dalam setiap musim kehidupan saya, setiap level kehidupan saya, semakin meningkat, semakin kesulitan dan semakin terus bertambah. Lelah sepertinya. Capek. Tapi yang membuat saya tetap setia sampai hari ini karena satu hal. Bahwa Yesus, Dia ada. Selalu ada. Dia nyata dalam setiap masalah yang ada. Gak pernah ditinggalkannya, tidak pernah dilupakannya. Saat kita menjerit Tuhan tolong, Dia selalu hadir. Dia sertai setiap langkah kita. Waktu saya harus menyelesaikan kuliah saya, Tuhan bingung Tuhan gimana caranya Tuhan. Dalam waktu 1,5 bulan kurang Tuhan, saya harus selesaikan Tuhan. Skripsi saya Tuhan, sidang Tuhan, habis-habisan saya babak belur. Ditambah tidak ada dana. Dengan begitu waktu yang sangat mepet. Saya ngalamin tekanan yang dahsyat Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan beri saya kekuatan, kemampuan. Untuk saya bisa menyelesaikan bab demi bab. Saat sidang. Sampai wisuda. Itu semua karena Tuhan. Biaya yang tersedia itu juga semua karena proses daripada Tuhan.
Saudara, hiduplah di dalamnya. Setia, taat atas hidupnya. Dia punya rencana yang hebat, yang luar biasa. Dia mau pakai hidup saudara, tapi saudara membatasinya. Jangan batasi Tuhan untuk beracara, untuk berperkara dalam hidupmu. Kau akan tumbuh subur seperti pohon aras, berbuah, lebat, gemuk, segar. Tuhan mau pakaimu bermultiplikasi dalam hidupmu. Tempat kampusmu, tempat pekerjaanmu, Tuhan mau pakai dengan luar biasa hidupmu. Bersiap, berjalan bersamanya. Kau akan alami banyak hal di dalam dia. Kau akan tersenyum begitu besarnya, begitu hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan, kami agungkan Kau. Amin Tuhan. Yes Jesus. Di dalam terima kasih Tuhan. Oh. Yes, dasar. Amin Tuhan. Ya, dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, rekan-rekan. Amin. Ya Yesus, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setia, ya tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu yang takkan habis di hidup kami Tuhan. Ya Lord, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Amin Tuhan. Janji-Mu yang tepat, yang dahsyat Tuhan. Kau selalu pelihara hidup kami Bapa. Kasih setia-Mu tak pernah layu dalam hidupku Tuhan. Karena selalu baru setiap pagi Tuhan. Kebaikan-Mu tak akan habis di hidupku Tuhan. Dan tak terbatas kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bentuk hidup kami sedemikian rupa untuk kami menjadi pemenang. Conqueror Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Sampai garis akhir Tuhan kami mau ada Tuhan. Sertai langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Kau yang selalu menuntun hidupku Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami dilesatkan Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap berperkara Tuhan. Kami siap melangkah Tuhan. Karena kami tahu kami seperti anak panah di tangan pahlawan. Melesat dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terus Tuhan tuntun hidup kami. Terus Tuhan sertai langkah kami. Kami tidak mau keluar dari track-Mu Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, diberkati oleh firman-Nya teman-teman. Amin. Semuanya percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada ya untuk kita. Amin. Apapun yang kita alamin, apapun musim kita, ada Tuhan Yesus di sana. Amin. Bagian kita cuma pertama untuk selalu dekat dengan Dia dan juga untuk minta dengan Dia waktu kita mungkin merasa kesulitan dan apapun itu. Oke, amin teman-teman. Kita mau berdoa untuk persembahan dan juga dengarkan pengumuman. Silahkan Bang Daniel untuk berdoa persembahan dan juga pengumuman minggu depan. Oh iya, shalom teman-teman. Udah dipersiapkan persembahannya. Kalau sudah kita mau berdoa. Udah, ya kita berdoa ya dalam nama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kau memberikan persembahan bagi rumah Tuhan untuk pekerjaan Kau ya Allah. Biarlah lewat persembahan ini banyak pekerjaan Allah yang dikerjakan. Banyak jiwa-jiwa datangkan untuk menyembah Allah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Sama-sama kita katakan amin. Pengumumannya minggu depan komsalnya masih masing-masing ya kan ya. Soalnya minggu kelima tanggal 30 harusnya gabungan ya Bang Lukas ya. Youth sama Teens digabung tanggal 31 berarti minggu depan 30 Sabtu ya. Jadi tanggal 31 minggu depan youth-nya digabung jam 10, teens sama mahasiswa. Jadi jangan salah jadwal teman-teman karena minggu terakhir. Lalu tanggal 30 ada Komsel Profesi ya, tanggal 30 Komsel Profesi. Mungkin ketuanya boleh ngumumin lebih lanjut. Tolong Pak Ketua, Bang Epen. Tolong diumumin yang Komsel Profesi Bang, tanggal 30 seperti apa? Teknisnya, biayanya di mana? Terus apa yang harus dipersiapkan? Silakan Bang Epen. Lalu ntar lanjut pengumuman retret ya sama Ko Michael ya. Itu ya. Detailnya Bang. Detail ya. Bentar ya. Tadi mana intinya? Oke, untuk rekan-rekan yang tergabung dalam Pro-M dan yang sudah kerja, yang kuliah semester akhir ya, yang mau kerja, itu kita ada acara nanti tanggal 30 jam berapa tadi? Jam 4 sore sampai dengan selesai. Jam 4 sore sampai dengan selesai. Terus ada ininya, apa namanya? Dress code-nya. Itu
itu apa? Baju putih dan lepis. Ya. Untuk masalah konfirmasi nanti tolong dikonfirmasi ke J ya. Karena J. Hah? Udah di-share. Ya. Nanti ada linknya. Kalau misalnya bingung tanya langsung ke J aja. Biar lebih simpel. Ya, gitu. Silakan kok Michael. Oke, shalom rekan-rekan. Ya, pengumumannya tentang retreat. Tapi sebenarnya ini retreat teens ya, retreat pelajar targetnya SD, SMP, SMA. SD-nya tuh kelas 6 gitu. Paling minta bantuannya rekan-rekan yang punya teman-teman atau punya adik-adik ya. Bukan adik-adikan. Bukan adik-adik SMP, SMA yang bisa diajak gitu kan. Bisa bantu diajak. Terus ada biayanya juga, mungkin abang-abangnya juga bisa bantu nabung gitu ya. Biayanya satu orang tuh sekitar 200.000 gitu. Untuk tanggal, kita udah dapat tanggal nih. Yang belum bisa dibilang sih, tapi jadi ada 2 minggu, di Oktober minggu kedua dan Oktober minggu keempat ternyata kosong gitu. Jadi kita akan ngambil tanggal segitu gitu, pokoknya bulan Oktober, minggu kedua atau minggu keempat gitu. Ntar akan ditentuin lagi gimana baiknya. Ya Pak, paling ya itu ya, tempatnya tetap di Villa Ardila 2, tanggalnya Oktober tadi, bulan Oktober. Terus pesertanya tadi, biayanya 200.000, paling sama rekan-rekan minta bantuannya. Di bawah ada pencarian dana, masih ada pencarian dana, ada paket nasi ya. Satu paket itu sekitar 20.000. Ya, silakan beli yang lapar. Ya, paling gitu aja sih. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita mau undang Ella dan Esther, boleh maju yuk. Kita mau sama-sama berdoa untuk kuliahnya. Silahkan Karyana, Esther dan Ella. Esther kemana? Ke Gorontalo ya? Esther Gorontalo. Jurusan apa Esther? Hukum. Oh sama-sama hukum. Wah luar biasa nih. Oh sama-sama hukum. Yuk baik rekan-rekan semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengutus 2 rekan kita yang Tuhan terus berikan kesempatan untuk terus naik level. Mereka diterima oleh satu universitas di berbeda. Yang pertama adalah di Gorontalo yaitu Esther, yang kedua adalah Ella itu di UGM. Luar biasanya Tuhan mau pakai mereka dalam hidup mereka ya masing-masing. Ya mari kita angkat tangan kita mau memberkati mereka. Dengan kasih karunia Tuhan, kami mengutus Tuhan rekan-rekan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ella Tuhan dan Esther di mana Tuhan tempatkan, mereka adalah orang-orang yang terdepan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membela Tuhan Yesus setiap kota demi kota yang akan mereka jajaki Tuhan. Ella Tuhan Yesus pergi ke Jogja ya Allah, di mana dia akan menuntut ilmu Tuhan, untuk dia boleh terus Bapa berkreasi di dalam Tuhan. Kami mendukung Tuhan Ella di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia cita-citakan tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia melangkah Tuhan Yesus dari kota ini Tuhan, kota Depok tercinta, menuju ke Yogyakarta Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati dia.
Tuhan sertai dia setiap langkahnya, Tuhan pimpin ya Allah. Tidak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan Ella, tapi dia boleh terus Bapa mengandalkan Tuhan dalam setiap musimnya Bapa. Berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus ya Allah. Biarlah Tuhan Yesus keluarganya boleh terus Bapa penuh dengan hikmat yang dari Tuhan, penuh dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ketika Ella Tuhan Yesus ada di sana Tuhan, dia boleh semakin Bapa mengembangkan sayapnya Tuhan. Dia boleh seperti Tuhan Yesus burung Raja Wali ya Allah, yang terus naik terbang tinggi Bapa, untuk dia boleh mencapai tujuannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Esther di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, Esther Tuhan tempatkan di Gorontalo ya Allah. Tapi ada rencana Tuhan yang besar atas hidup Esther Bapa. Kami tahu Tuhan ketika kami melihat sejarah Tuhan, bahwa Gorontalo Tuhan 99% adalah Muslim Tuhan. Di sana Tuhan Yesus Esther ada untuk membawa Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, untuk membawa ya Allah setiap orang yang Tuhan temui melalui hidup Esther Bapa, mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Allah. Bapa kami berdoa Tuhan berkati Esther di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kegentaran dalam hidup dia Bapa, tidak ada ketakutan di dalam hidup dia Bapa, tapi dia boleh menang di dalam Engkau ya Allah. Karena kami sudah mengutus dia Tuhan, untuk dia boleh bersama-sama dengan Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ya Allah di Gorontalo. Terima kasih Bapa untuk kedua saudari kami ini Bapa. Kami bersyukur Bapa di dalam gereja Tuhan, di gereja Kristen Kemah Daud Kota Depok ini Bapa. Kami punya mereka ya orang-orang yang luar biasa, yang bisa terbang tinggi Tuhan Yesus ke suku-suku, ke kota-kota di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mendukung setiap langkah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini teman-teman. Kita mengarahkan hati kita. Yes God, Kau terus bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kau terus sertai langkah kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Kau selalu ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, segenap hidupku, segenap hidupku, ku jadikan persembahan. Kita katakan sekali lagi, Kau di dalamku, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku Tuhan, Kau penyelamatku. Segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. Saya serahkan pada Bang Daniel untuk tutup dalam doa. Amin. Tuhan terima kasih untuk hari ini Allah, terima kasih
Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami, tetap sungguh dan taat di hadapan Engkau ya Allah. Bagian kami adalah sungguh dan taat. Maka Kau akan genapi perjanjian Kau Tuhan dengan kami ya Allah. Sama seperti Yusuf ya Allah, bagaimana Kau bawa hidupnya, bahkan ketika dia takut akan Tuhan malah semakin turun kelihatannya Allah di mata dunia. Namun Tuhan punya satu tujuan yang mulia ya Allah, tujuan yang besar, yang jauh lebih besar daripada apa yang dia alami, untuk mempersiapkan dia pada posisi yang terbaik ya Allah, menyelamatkan jutaan manusia, menyelamatkan dunia saat itu ya Allah. Ajari kami untuk menjadi orang yang taat dan sungguh di hadapan Kau ya Allah. Apapun musim hidup kami, apapun masalah kami, entah dalam perbudakan, entah dalam penjara, apapun ya Allah, dalam setiap musim hidup kami, buat kami taat, buat kami tidak bimbang dengan janji Engkau ya Allah dalam hidup kami, buat kami tetap setia ya Allah, buat kami tetap sungguh hati dalam Engkau ya Allah. Dan kami percaya Tuhan, sama seperti Abraham Tuhan, pada janji Engkau sekalipun dia tidak pernah ragukan janji Engkau Tuhan, walaupun faktanya ya Allah itu nggak mungkin, dan Kau memperhitungkannya sebagai kebenaran ya Allah. Ajari kami memiliki iman terus di hadapan Kau Tuhan, sampai segala sesuatu Kau genapi dalam hidup kami. Ajari kami mau diproses, ajari kami mau percaya, tidak kehilangan satupun kepercayaan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau bukan Allah yang curang dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik, walaupun kadang seringkali kami nggak mengerti cara-caramu ya Allah. Kami nggak mengerti dengan cara-cara di perbudakan, kami nggak mengerti cara-caramu di penjara seperti Yusuf. Tapi kami sama seperti Yusuf nggak pernah kehilangan kepercayaan kepada Engkau ya Allah. Sampai Engkau bawa dia Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dunia ini Allah dari kelaparan. Terima kasih. Itu juga terjadi dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang menyelamatkan banyak jiwa. Kami adalah orang-orang yang menyelamatkan banyak orang Tuhan, untuk dibawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, diberkatilah kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam seminggu-minggu ini Tuhan, banyak kesaksian Tuhan, banyak perkara-perkara ajaib. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau sering berkomunikasi, ngobrol dengan Kau Tuhan, di kantor kami, di kampus kami, dimanapun Tuhan. Ajar kami berdiskusi dengan Kau ya Allah. Banyak yang ingin kami ceritakan, banyak yang ingin kami butuh Tuhan pertolongan Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, God bless you.